Dalam dunia kedokteran, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah radiografi atau yang sering disebut ronsen dan komputer tomografi atau CT scan yang menggunakan sinar X. Teknik ronsen dan CT scan dimanfaatkan untuk mendiagnosis tubuh bagian dalam pasien melalui penggambaran atau citra yang dihasilkan oleh sinar X. Dengan teknik ini, dokter tidak perlu membedah atau merusak tubuh pasien untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Teknologi nuklir seperti radiografi dan CT scan juga digunakan di bidang industri. Radiografi dan CT scan termasuk dalam teknik uji tidak rusak atau non-destructive testing atau teknik NDT. Mari kita lihat jembatan tua yang berusia puluhan tahun ini. Para insinyur melihat struktur jembatan ini sebagai tantangan layaknya dokter melihat pasien. Jembatan perlu diinspeksi untuk mengetahui ada tidaknya cacat dalam struktur yang mungkin mengakibatkan kegagalan fungsi seperti rubuhnya jembatan. Begitu juga dengan setiap komponen pesawat ini. Para insinyur akan menginvestigasi setiap bagian pesawat dengan teknik NDT untuk menghindari kemungkinan kegagalan fungsi pesawat yang diakibatkan oleh cacat komponen yang mungkin terbentuk pada waktu pembuatan atau masa pengoperasian. Ini adalah jalur pipa di pembangkit listrik geotermal. Pipa ini mengalirkan fluida panas bumi untuk dikonversikan menjadi tenaga listrik. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki potensi panas bumi terbesar di Asia Tenggara. Aliran panas bumi seringkali mengakibatkan pembentukan kerak di dinding dalam pipa. Kerak ini akan menyebabkan penyempitan diameter pipa atau bahkan penyumbatan total di dalam pipa, yang akibatnya berpotensi mengganggu penyediaan energi listrik ke masyarakat dan juga beresiko terjadi kecelakaan. Disinilah peran nuklir dalam dunia industri bekerja. Teknik NDT digunakan untuk menginvestigasi pembentukan kerak di dalam pipa geotermal. Seiring lama masa pakai suatu peralatan, kemungkinan terjadinya kerusakan pada komponen di dalamnya akan semakin besar. Kecacatan ringan dimulai seperti retakan, gumpalan, atau kebocoran ini tidak akan dilihat secara kasat mata. Namun, metode NDT memaksimalkan kerja para insinyur untuk menjawab tantangan yang ada. Teknik yang digunakan disebut tomografi menggunakan radiasi gamma. Interaksi sinar gamma dengan struktur pipa akan menghasilkan visualisasi bagian dalam pipa dalam bentuk 3 dimensi. Prinsip yang digunakan sama seperti penggunaan alat CT scan di dunia kedokteran yang dapat mendeteksi lokasi tumor dan kelainan pada otot juga tulang. Semakin tebal objek yang dilewati radiasi, maka semakin sedikit radiasi yang dideteksi oleh detektor. Sehingga kurva atau warna yang dihasilkan juga akan bervariasi. Pengujian tak merusak digunakan untuk menjamin kualitas komponen. Karena setelah beroperasi, evaluasi menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Dengan cara ini, visualisasi struktur internal atau bagian kompleks akan didapatkan dengan resolusi yang tinggi, bahkan untuk struktur yang lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Di Indonesia, teknik NDT telah dimanfaatkan sejak lama dan kepakaran SDM Indonesia dalam pengujian tak rusak sudah tidak diragukan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan Badan Tenaga Atom Internasional melalui penunjukan Batan sebagai salah satu collaborating center for non-destructive diagnostic, testing, and inspection technology selama 2 periode hingga tahun 2023. Sebagai pusat rujukan, Batan membantu IAEA untuk peningkatan kompetensi SDM Indonesia dan Asia di bidang pengujian tak rusak, penyusunan pedoman dan protokol, serta pengembangan teknik uji tak rusak. Ada ratusan insinyur dan ilmuwan yang bekerja di seluruh negeri untuk mencegah terjadinya bencana. Menggunakan teknik nuklir untuk melihat jauh ke dalam struktur teknologi yang membentuk dunia modern, bersama-sama mereka memastikan teknologi yang kita manfaatkan tetap aman dan selamat, menopang masa depan yang berkelanjutan bagi industri di Indonesia.